Hai semuanya, selamat datang di Early Project. Di sini gue bakal ajak kalian masuk ke dunia misteri yang penuh teka-teki dan kisah-kisah seram yang siap bikin kalian merinding. Di segmen cerita misteri kali ini, siap-siap deh kalian bakal dengerin cerita-cerita horor yang mungkin aja bikin kalian gak bisa tidur semalaman. Berani gak nih dengerin cerita yang bakal bikin kalian meragukan apa yang kalian lihat dan dengar di sekitar? Siapkan mental, karena cerita-cerita ini bisa bikin suasana jadi mencekam. So, buat kalian yang udah siap, matikan lampu, ambil posisi yang nyaman, dan biarkan gue bawain kalian ke dunia di mana logika kadang gak berlaku. Ini dia cerita misteri, hanya di Early Project. Siap-siap masuk ke dunia yang gelap dan penuh misteri. Hai semuanya, selamat datang di Cerita Misteri by Early Project. Di episode kali ini, gue bakal bawain sebuah cerita yang berasal dari thread horror milik akun @klanara_studio. Buat kalian yang pengen baca langsung, linknya gue cantumin di deskripsi di bawah ya. Kisah ini datang dari seseorang, sebut saja Rani. Rani punya cerita tentang kampungnya yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat. Kampung yang dikenal dengan nama Raja Kolot. Menurutnya, kampung ini punya sejarah kelam yang berhubungan dengan seorang dukun yang menyembah setan. Raja Kolot ini bukan kampung biasa. Tempatnya terpencil banget. Bahkan sampai sekarang, jalan masuknya cuma batu-batu dan cuma bisa dilewati ojek gunung. Meski mobil bisa masuk, medannya tetap gak gampang. Waktu Rani masih SD, kampung ini sering banget dihantui cerita tentang anak hilang. Kadang ada yang ketemu lagi, tapi gak sedikit juga yang ditemukan sudah gak bernyawa. Satu kasus yang bikin Rani takut keluar malam adalah waktu ada anak yang ditemukan tewas dengan tubuh tertusuk dari selangkangan sampai kepala, berdiri seperti orang-orangan sawah. Rani juga cerita tentang ibunya yang dulu pernah hilang. Beruntung, ibunya berhasil ditemukan setelah warga mencarinya bareng-bareng dengan pemuka agama. Tapi, kejadian itu gak sepenuhnya berakhir bahagia. Ibu Rani sampai sekarang punya penyakit tulang yang didiagnosa sebagai osteomalacia, sejenis osteoporosis, tapi disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Secara medis, penyakit ini mungkin masuk akal, karena Raja Kolot sering tertutup kabut, jarang kena sinar matahari. Tapi, ada yang aneh, karena penyakit ini muncul tiba-tiba, tanpa ada riwayat sebelumnya. Ibunya juga sempat mengalami demam tinggi, dan mengigau minta tumbal. Tapi syukurnya, doa-doa dari Nenek Rani berhasil menenangkannya. Nenek Rani, yang kita panggil Sari, punya cerita tentang asal mula kutukan di Raja Kolot. Katanya, kutukan itu cuma mengincar orang atau keturunan tertentu aja. Makanya, Rani cuma mengalami sisa-sisa teror itu. Karena sebagian besar orang yang dikutuk udah meninggalkan kampung atau melakukan ruqyah. Satu hal yang pasti, kalau di depan rumah ada darah menggumpal, bisa dipastikan besok atau lusanya ada yang meninggal di sana. Ini serius banget. Sampai-sampai ada yang pernah iseng pakai darah palsu dan langsung dipolisikan. Nenek Sari cerita, waktu dia masih kecil, ada isu tentang seorang dukun di kampung itu namanya Ki Abu. Konon, dialah yang membawa kutukan ini ke Raja Kolot. Nah, di kampung ini ada seorang dukun yang dikenal sebagai Ki Abu. Tapi jangan keburu mikir negatif dulu. Ki Abu ini bukan tipe dukun yang kelihatan jahat. Dia malah dikenal sebagai orang pintar yang sering bantu-bantu warga. Mulai dari penyembuhan, perjodohan, sampai acara-acara kebudayaan, semua dilakukan Ki Abu tanpa pamrih. Bahkan Nenek Rani, yang kita panggil Sari, juga pernah minta pengobatan ke Ki Abu. Sari, waktu kecil pernah mengalami gatal-gatal parah setelah main petak umpet di rumah kosong. Orang-orang menganggap Sari ketempelan, dan Ki Abu dipanggil untuk mengobatinya. Ritual yang dilakukan cukup aneh dan menegangkan. Sari disuruh berbaring, sementara Ki Abu mulai ngerapal mantra dengan dupa dan sesajen. Ki Abu mengelilingi Sari sambil mengulang-ulang nama Hyang Lakus, Hyang Lakus. Menurut Sari, mantra yang digunakan bukan bahasa Sunda atau Indonesia, dan dia nggak paham artinya. Tapi yang jelas, Lakus itu adalah sosok iblis yang disembah oleh Ki Abu.
Warga kampung yang pernah melihat wujud Lakus menggambarkannya sebagai makhluk kurus bertanduk seperti kerbau, dengan lengan dan jari-jari panjang. Ada juga yang bilang Lakus ini punya sayap. Setelah diritualkan, pasien-pasien Ki Abo selalu mendapat pantangan. Ada yang masuk akal, seperti menjaga kebersihan dan kesehatan, tapi ada juga yang aneh, seperti larangan keluar rumah pada malam Jumat, atau menyembelih ternak paling mudah yang dimiliki. Awalnya, semua masih dianggap normal, dan warga tetap mempercayai Ki Abo. Hingga suatu hari, seorang sesepuh kampung yang lebih agamis menegur Ki Abo. Mereka sempat terlibat perseteruan hebat, yang hampir membuat warga sekampung turun tangan memisahkan. Sesepuh kampung itu menyebutkan beberapa kebiasaan aneh Ki Abo. Salah satunya yang paling mengerikan adalah memakan anak ayam hidup-hidup. Dan ini bukan sekedar rumor, karena Sari pernah melihat langsung kejadian itu. Dia bilang Ki Abo melahap anak ayam itu seperti ngemil biasa. Bisa dibayangkan bagaimana Sari gak nafsu makan seharian setelah melihat hal itu. Setelah perseteruan itu, warga kampung mulai terbagi dua. Ada yang tetap mendukung Ki Abo, tapi ada juga yang mulai meragukan dia. Puncaknya terjadi ketika sesepuh kampung yang sempat berseteru dengan Ki Abo ditemukan meninggal secara tragis seminggu kemudian. Sesepuh ini ditemukan di kebunnya dengan kepala terbelah dua dan belahannya kasar, seolah bukan karena benda tajam. Kejadian ini membuat warga yang awalnya acuh mulai serius mempertanyakan apa yang sebenarnya disembah oleh Ki Abo. Ki Abo yang tadinya dihormati sebagai orang pintar, mendadak menjadi musuh semua orang. Dia mulai dikucilkan, dan meski dia tidak melawan atau membela diri, warga seolah mengusirnya secara halus. Setelah Ki Abo dikucilkan warga kampung, bukan berarti masalah selesai. Justru sejak saat itu, teror-teror aneh mulai muncul. Sosok Lakus yang disembah oleh Ki Abo makin sering menampakkan diri. Waktunya hampir selalu pas maghrib, ketika para petani lagi pulang dari kebun mereka. Bahkan, saking takutnya, ada yang sampai milih nginep di kebun daripada pulang dan ketemu Lakus di jalan. Sari juga pernah lihat Lakus ini. Kejadiannya pas dia lagi jalan mau ngaji. Untungnya, Sari udah dekat dengan langgar, jadi bisa buru-buru lari ke sana dan merasa aman. Setelah itu, dia dan teman-temannya selalu pulang bareng-bareng, rame-rame, karena takut. Sementara itu, Ki Abo sendiri mulai hilang dari peredaran. Nggak ada yang lihat dia lagi di sekitar kampung. Nggak terlihat juga dia punya keluarga yang nemenin di rumah. Aneh sih, karena biasanya meskipun dikucilkan, seseorang masih terlihat keluar rumah. Tapi Ki Abo nggak ada kabarnya sama sekali. Di sisi lain, kampung Raja Kolot makin kacau. Para petani mengalami gagal panen besar-besaran, dan para peternak juga mengeluh karena sapi dan domba-domba mereka kena penyakit aneh. Beberapa hewan ternak bahkan mati atau hilang tanpa jejak. Warga mulai curiga, dan mereka merasa ini semua ada hubungannya sama Ki Abo. Warga kampung udah gak tahan lagi. Akhirnya, mereka sepakat buat menggerebek rumah Ki Abo. Waktu itu, Sari yang masih kecil gak paham betul alasannya. Tapi sekarang dia paham. Ini semua karena bencana yang menimpa kampung. Warga udah marah besar. Bahkan beberapa dari mereka siap melakukan hal-hal ekstrim. Ada yang bawa obor, golok, arit, siap buat balas dendam. Pas warga mendatangi rumah Ki Abo, mereka nemuin Ki Abo dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang dibalut kulit. Dan di tangan kirinya ada luka tusuk yang gak kunjung sembuh. Mirip luka diabetes. Kecil, tapi berbahaya. Luka ini meskipun kecil gak kering-kering, dan tubuhnya benar-benar mengkhawatirkan. Warga yang tadinya siap buat menyerang, malah jadi iba. Tapi, kemarahan mereka masih membara. Mereka mulai menuntut perhitungan dari Ki Abo. Merutuki kesesatan yang udah dilakukan dukun ini, yang mereka anggap sebagai penyebab hidup mereka gak tenang. Meski kondisinya gak memungkinkan, Ki Abo tetap coba membela diri. Dia bilang kalau warga lah yang salah, karena udah gak ngikutin pantangan-pantangannya lagi. Padahal, menurut Ki Abo, dia cuma mau membantu mereka dengan ilmu yang dia punya. Perdebatan antara warga dan Ki Abo pun terjadi. Beberapa warga minta Ki Abo bertobat.
Ada juga yang ingin dibebaskan dari efek kutukan yang mereka percaya berasal dari kesesatan Ki Abo. Ketika ditanya kenapa dia menyembah makhluk seperti Lakus, Ki Abo dengan tenang menjawab, "Karena dulu aku serakah. Sekarang aku ingin menebus dosa dengan pakai ilmu ini buat bantu kalian. Aku gak pernah minta kalian ikut dalam kesesatan ini," jawab Ki Abo. Ternyata masa lalu Ki Abo memang kelam. Dia bukan penduduk asli Raja Kolot, tapi datang dari luar Jawa beberapa tahun lalu. Di masa mudanya, Ki Abo pergi ke seseorang, dukun, untuk meminta pesugihan. Tapi alih-alih cuma meminta, dia malah ditawari untuk mempelajari ajaran gelap itu langsung. Dari situ, hidup Ki Abo berubah. Dia jadi sakti, kaya, tapi dengan syarat-syarat mengerikan. Awalnya cuma harus makan anak ayam mentah, tapi lama-lama tumbal yang diminta makin besar. Mulai dari menyembelih sapi, sampai ke tumbal yang lebih aneh dan mengerikan. Salah satunya, dia harus menikah berkali-kali dalam setahun, dan bahkan mempersembahkan jabang bayi dari istri-istrinya sebagai tumbal. Karena ulahnya itu, Ki Abo bahkan sempat masuk penjara. Tapi dia tetap lakuin ritual itu. Bahkan dia bisa keluar penjara dengan mudah. Terus, Ki Abo juga masih jadi dukun yang punya uang yang cukup banyak. Dia juga masih serakah ingin ilmunya lebih tinggi lagi. Titik balik Ki Abo terjadi saat Lakus menuntut tumbal orang tuanya. Ki Abo yang tergerak hatinya menggali kuburan orang tuanya dan mempersembahkan tulang belulangnya ke sosok Lakus. Padahal nih ya, Ki Abo juga pengen kaya raya gara-gara gagal ngasih pendapatan yang cukup ke keluarganya yang emang sakit-sakitan. Akhirnya, Ki Abo pun pengen semuanya berakhir, tapi susah juga. Demit ini gak biarin dia bebas, bahkan mati pun dipersulit. Katanya dia sempat mencoba 2 kali bunuh diri dan tetap sehat. Setelah berbagai usaha, Ki Abo memutuskan untuk merantau dan akhirnya menetap di Raja Kolot, tempat di mana dia diterima oleh masyarakat sebagai orang penting. Di sini, Ki Abo berpikir untuk menggunakan dosanya untuk membantu orang. Dia mengalihkan fokusnya dari menambah kesakitan menjadi mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai tumbal dibandingkan mengorbankan manusia lain. Tapi Lakus tidak kunjung membiarkannya bebas. Bahkan setelah Ki Abo bersedia menjadi tumbal, Ki Abo menderita karena penyakit dan luka yang tidak kunjung sembuh, efek dari perjanjiannya dengan Lakus. Namun karena warga tidak mengikuti pantangan-pantangan Ki Abo, kutukan ini menyebar ke seluruh kampung. Singkat cerita, sebulan kemudian, Ki Abo meninggal misterius. Beberapa orang sempat melihatnya berjalan-jalan di kampung. Padahal, Ki Abo membusuk di kamarnya dengan mulut penuh darah. Ki Abo mencapai kematiannya, sedangkan masyarakat semakin dihantui Lakus. Selalu ada ketakutan kalau pasien Ki Abo ini akan diminta tumbal manusia. Apalagi istilahnya, pawangnya sudah nggak ada. Warga kampung juga nggak ada yang paham perkara ilmu hitam. Ya sudah, satu persatu pasien Ki Abo dulu mulai mendapat kesialan atau bahkan kematian yang tragis. Sari bersaksi kalau di jalanan kampung dulu sering ada mayat tergeletak begitu saja. Kadang meninggal dengan wujud yang masih bisa diterima, kadang kondisinya sudah mengerikan. Ada yang tergilas tum untuk meratakan aspal, ada yang bakar diri sendiri di depan orang banyak, sampai ada yang meninggal misterius dengan mulut sobek dan mata yang tercongkel. Sari otomatis ikut takut juga. Sampai-sampai Sari bolak-balik cari rukiahan. Katanya sampai setahun itu sibuk cari tempat rukiah, nggak fokus sekolah. Banyak orang pintar yang menyerah. Ada juga yang malah ikut muntah darah, dan ujungnya mengusir Sari dan orang tuanya. Sekian banyak mencari, ujungnya Sari dan keluarganya memilih memperkental agama. Alhamdulillah, Sari sehat sampai sekarang. Hanya sakit orang tua saja, asam urat dan lain-lain. Nah, makanya sekarang Sari, nenekku itu, orangnya alim banget, tegas juga soal agama. Karena itu juga, ketika Rani SMA dan ada pembahasan soal mantra di mapel bahasa daerah, rasa penasaran Rani soal mantra yang kebanyakan pakai istilah Islam itu suka dijawab sama nenek Sari dengan kisah Ki Abo itu. Kalau nyembahnya ke yang lain, nanti jadinya kayak Ki Abo, ucap nenek. Nah, ceritanya sampai situ aja. Jujur,
kita cukup dapat pencerahan sih. Yang namanya menyembah ke makhluk selain Tuhan, ya pasti akan butuh bayaran lain. Soalnya makhluk, apalagi iblis itu kan tidak maha kuasa. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian bisa merasakan betapa menderitanya hidup di bawah kutukan seperti ini? Jangan lupa untuk subscribe Early Project, nyalakan notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya dan tetap waspada. Bye-bye.